Dari sini. Engkau firman Tuhan. Kami hidup bukan hanya dari roti saja. Tante maaf, tante lagi dari direkam. firman yang keluar dari Engkau. Dan tidaklah kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyegarkan rohani kami. Biarlah firman-Mu juga untuk kami lebih setia kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu nanti untuk membawa kami, untuk kami merasakan kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, agar bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan karena pikiran hamba-Mu. Demikian juga Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, agar kami berkenan atas firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Salam. Saya terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Sebagian besar mungkin sudah kenal. Saya pendeta Makhluk 2 Makhluk Hutan Raja Kubu. Bilang gitu sini. Enggak kan? Kita duduk aja. BWS harus duduk di dalam. Dan memang kita ada juga komputer-komputer di Presiden ada berapa yang kami bina. Dan saya membawa istri guru Surabaya, karena dari Surabaya aslinya. Baru 2 putri saya. Dan saya tinggal di Cikarang Selatan. Demikianlah, agar tidak panjang lebar perkenalan kita, saya mendapatkan tema di kita pada hari ini, yaitu Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Yaitu, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh mereka lah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesatan mereka, bukan seorang buta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya, dan belas kasihannya ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Dan tema yang diberikan pada hari ini yaitu, mari kita beritakan kasih setia Tuhan yang telah kita terima di masa yang lampau dan masa ini. Amin. Yaitu studi kita mulai dulu. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang maha. Tuhan yang berjanji kepada Abraham, atau Abraham yang berjanji kepada Tuhan, kamu akan, keturunanmu akan banyak pasir di laut. Tuhan yang berjanji atau Abraham yang berjanji? Saya mau tanya, apakah juga Tuhan yang sama berjanji kepada kita bahwa kita adalah orang yang berjanji? Itu juga persoalannya gini, ketika Tuhan meminta Abraham pergi, katanya dari Ur Kasdim, dia pergi ke tempat yang saya tunjukkan katanya. Abraham nggak tanya, mau kemana Tuhan? Baru ketika dia minta untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tidak bertanya, dia lakukan saja. Tetapi Tuhan tidak akan mungkin membuat yang tidak baik kepada kita. Dia menyiapkan sebagai pengganti Abraham itu apa? Domba. Dia hanya memuji kesetiaan daripada Abraham. Tapi yang pasti Tuhan merencanakan hidup kita untuk bahwa kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Amin. Bukan kita yang merencanakan agar kita beroleh kasih setia dari Tuhan, tetapi Tuhan yang merencanakan. Sama ketika di zaman pada guru, yang datang kepada Musa, yang datang kepada Tuhan, atau Tuhan yang datang kepada Musa? Tuhan datang kepada Musa. Tuhan yang datang. Ku dengar jeritan umatku, kata Tuhan. Ku dengar jeritan umatku. Jadi Tuhan yang berperan. Sekarang kita berpikir gini, saya kaya karena saya hebat, saya pintar. Sekarang kita berpikir begitu. Musa
yang lahir dari Israel, tetapi tinggal di istana. Dan dia tinggalkan istana itu karena dia tahu bahwa dia itu panggilan itu sama dia, bahwa dia menjadi kembali umat Israel, menjadi budak kembali. Dia lari sampai 40 tahun beternak. Dan kita bertanyakan lagi, apakah kehidupan kita ini berdasarkan pikiran kita atau berdasarkan pikiran Tuhan? Karena kita bicara gimana kita merasakan kasih setia Tuhan. Karena di tema kata, mari kita beritakan kasih setia Tuhan. Gimana kita mau beritakan kasih setia Tuhan kalau kita tidak memahami Tuhan yang kita sembah? Dan ketika di padang gurun, bangsa Israel terjepit masuk ke Batu Berau, dibelah dua. Tuhan yang berperan, Tuhan yang membawa keselamatan, dan dia tidak mau umatnya binasa. Semua rencana Tuhan. Dan ketika di padang gurun juga Tuhan menurunkan mana, menurunkan burung untuk makanan umatnya. Dan waktu berjalan pada siang hari, dia membuat tiang awan. Dan di malam hari dia bikin tiang api agar umatnya berjalan. Tetapi pertanyaannya, mungkin gak umatnya itu sampai ke tanah perjanjian tanpa kesetiaan dari umat juga? Masalahnya juga di padang gurun itu bangsa Israel bersungut-sungut, maka dibilang bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi pertanyaannya, kalau Tuhan itu misalnya ibunya balik undang, kurasa kita semua ini udah jadi batu ini. Karena kita ini memberontak sebenarnya. Tapi Tuhan kita itu beda. Walaupun mungkin kita merasa, Tuhan, aku gak layak di hadapan-Mu Tuhan. Aku telah berdosa, aku gak pernah ibadat. Tuhan tidak mendengar itu, tapi Tuhan ingin kita berubah. Amin. Karena apa? Karena Tuhan yang mengasihi kita. Apa dikatakan? 40 tahun engkau berjalan, pakaianmu tidak rusak, sepatumu pun tidak rusak. Kalau sekarang gak tahu, mau gimana pemalnya sepatu, gak nyampe setahun udah rusak. Apalagi dipakai untuk tiap hari berjalan. Karena disimpan aja setahun, bisa itu apa? Kulitnya itu bisa lekang ya, berabu, bisa rusak sendiri. Walaupun nggak dipakai, nggak perlu 2 tahun 3 tahun, ini 40 tahun. Artinya dalam Tuhan masih ada mujizat. Amin. Dan kita juga mungkin kita itu bangsa yang tegak tengkuk itu mungkin kita nggak perlu beribadah. Ya udah kan Tuhan itu besar, saya nggak perlu beribadah. Baru mungkin juga kita, karena kita berharap kita sebagai orang tua ingin apa? Anak-anak kita tunduk kepada kita, setia kepada kita. Atau ada kita orang tua yang ingin anak kita setia sama kita, mau mendengar perkataan kita. Masalahnya, ada nggak anak kita ajarkan juga? Ada nggak anak kita ajarkan firman Tuhan? Betapa Tuhan itu. Ada nggak anak kita bawa ke gereja? Saya sangat senang kalau lihat seorang bapak membawa anaknya ke sekolah minggu. Ya, nyanyi ya, puji-puji Tuhan ya. Si anak juga senang, semangat. Apalagi bapaknya mengantar. Kalau ibu-ibu udah biasa ya, bapakku yang ngantar saya katanya. Anak-anak juga akan mendengar apa kata kita. Gimana kita juga pasti mengasihi anak kita. Gimana? Makanya kita sebutkan apa? Bapak. Tuhan itu Bapa. Artinya tidak jauh dari kita sama Tuhan. Ya itu yang dibuktikan di perjanjian baru apa? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, maka dia mempersembahkan anaknya yang tunggal agar tidak binasa. Saya mau bertanya, siapa di antara kita yang percaya bahwa kita masuk surga? Ya itu minta tunjuk tangan. Yang percaya masuk surga. Waduh, yang tidak percaya. Nanti kalau meninggal, yang diucapkan apa? Semoga amal perbuatan baiknya diterima di sisi Tuhan, begitu. Makanya kenapa? Kristen itu beda dengan agama lain. Kalau agama lain kan semoga amal ibadah. Tapi kalau kita Kristen, kalau meninggal apa katanya? Telah pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Pulang kampung.
kita itu pulang kampung. Karena kampung kita sebenarnya apa? Bahwa di surga. Haleluya. Makanya kita bangga sebagai Kristen, jangan goyah. Dan kita bangga bahwa Tuhan tidak ingin kita binasa. Kasih setia Tuhan itu serba berkelimpahan. Amin. Bahwa Tuhan ingin kita semua masuk surga. Amin. Coba kita buka di Roma 8 ayat 28-29. Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah juga menciptakan segala sesuatunya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan melihat ciptanya yang baik. Baru Allah menciptakan cakrawala. Tuhan melihat semuanya baik. Setelah baik dilihatnya semua, baru kita manusia. Artinya Tuhan tidak membuat kita berbumi. Kita sudah dilengkapi dulu segala sesuatunya, baru kita diciptakan. Dan saya percaya kita semua di sini sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi umatnya yang setia. Amin. Amin. Karena itu, untuk apa Yesus turun dan mati? Kenapa? Kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan mau tunjukkan betapa dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak boleh ragu. Tapi jangan, ya kan aku selamat. Ya udah saya mencuri, saya korupsi, bukan. Karena di Efesus 2 ayat 10 dikatakan apa? Efesus 2 ayat 10. Oke, dari 8-9 kita baca ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan oleh iman karena kasih karunia ya. Artinya kita semua selamat ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita masuk surga bukan karena usaha kita. Jadi jangan bangga ketika kita udah nyumbang besar ke gereja. Saya kasih persembahan 7 juta ke bulan. Wah, saya masuk surga. Tuhan nggak butuh waktu kita, tapi Tuhan butuh hati kita. Kita bukan kita kasih persembahan itu bukan untuk menyuap Tuhan, makanya kita nggak kenal arti pahala. Kalau agama lain kan berpahala. Kita buat tabungan untuk masuk surga. Jadi semakin besar persembahan itu, wah berarti nanti kalau perbuatan kita sendiri, perbuatan baik kita ini masuk surga. Tapi kalau perbuatan baik perbuatan kita ini besar, perbuatan baik kita segini neraka gitu. Itu kalau agama lah. Kita selamat bukan karena kita sendiri. Amin. Makanya terkadang kita harus mendengar lagi ya. Oke. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang membanggakan diri. Jangan kita jadi orang Farisi. Seperti orang Farisi yang beribadah, berdoa. Tuhan, aku telah melakukan segala firman-Mu. Tidak seperti pemungut cukai. Tapi dalam pemungut dia bilang apa? Tuhan, aku gak layak di hadapan Tuhan. Aku manusia berdosa. Kasihan ya Tuhan. Dua siapa yang diterima? Dua pemungut cukai. Artinya kita udah selamat memang, udah selamat. Tetapi kita juga harus merendahkan diri di hadapan. Jangan jadi orang Farisi. Kalau di tetangga kan, kalau udah naik haji kan keluar uang hampir 100 juta itu. Wah, label surga. Baru kasih jatah, label surga. Kasih kurban, label surga. Kita nggak ditunjuk. Kenapa? Karena Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Jangan dipaksakan harus naik haji misalnya. Jangan surga. Jadi sekarang kalau udah, maaf ya, kalau udah mereka siapa dipanggil namanya, dia cuek.
Kan sudah bahagia. Karena apa? Karena dia udah merasa punya level surga. Tetapi kita kok katakan bedanya dengan kita apa? Kita semua di sini punya level surga. Amin. Itu kata iman, bukan kata saya ya. Makanya mau tanya tadi, siapa yang yakin selamat? Saya senang, saya percaya semua kita selamat. Amin. Karena keselamatan bukan karena hati. Karena kasih karunia Tuhan itu, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menciptakan kita bukan untuk, karena kita ini yang ayat 10 ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan bukan untuk jadi pemberontak kepada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan kita diciptakan, tapi bukan kita untuk berontak. Sama kita punya anak juga, gak ingin kita anak kita berontak kepada kita. Pasti kita ingin anak kita setia. Antara hubungan bapak dengan anak, sama. Yang kehidupan kita juga. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi bukan karena kita melakukan perbuatan baik makanya selamat, bukan. Karena kita sudah selamat maka kita melakukan pekerjaan baik. Itulah kasih karunia Tuhan sebenarnya. Jadi apalagi tema dikatakan apa? Mari kita beritakan kasih setia Tuhan. Di mana kita memberitakan kasih setia Tuhan kalau kita sendiri tidak yakin selamat? Oh, saya orang yang diselamatkan. Saya mau beritakan Injil ini. Saya mau beritakan bahwa biar makin banyak orang yang diselamatkan. Amin. Jangan egois, jangan kita sendiri masuk surga. Mereka yang nggak percaya pada kita juga, di mana juga mereka selamat. Makanya Tuhan menyuruh kita juga untuk memberitakan kasih yang kita terima. Saya percaya di tahun 2023 semua kita punya masalah, betul? Karena beriman juga mengatakan itu. Tidak ada orang nggak punya masalah kecuali sudah mati. Habis semua tugasnya. Di Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kamu kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah, kebanggaan kita yang selama hidup itu adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang renyah. 70-80 tahun untuk kita, kebanggaannya apa? Dan kebanggaan adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Berarti kita semua pasti punya masalah 2023. Pertanyaannya, apapun masalah kita yang di 2023, kita sudah lalui. Buktinya kita sekarang, saat ini bisa kita bangun tahun 2024 ini. Saya yakin semua ini kan kasih apa ya, kontribusi ya. Ketika kita kemarin kasih kontribusi aja, itu sudah menunjukkan ada kasih setia Tuhan sebenarnya kepada kita yang tidak kita rasakan. Padahal kalau kita bandingkan pergumulan kita 2023, aduh gimana ini? Dan saya mau katakan juga, anak saya harus sarjana. Amin. Itu. Jangan, ya udah, apalagi sama SMA jadi. Ya jadilah sesuai imanmu. Anakmu hanya tamat SMA. Kalau kita mau beritakan kasih setia Tuhan, kita harus yakin dulu yang besar-besar. Anak kokido amorau, yau. Anakku harus sarjana. Saya percaya ketika kita dengan iman mengatakan bahwa anak kita sarjana, saya percaya anak kita semua sarjana. Amin. Kenapa? Bukan karena hebat kita. Bisa orang sama-sama gaji 8 juta, sama-sama masih muda. Yang ini bisa nabung, ini nggak bisa nabung. Nggak tahu kemana duitnya. Tapi karena ini dedikasi dia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, dia bisa menabung. Karena ini kurang mempercayai kekasih setia Tuhan itu, uangnya habis. Dan ketika kita udah berkata tadi, saya dikatakan di apa? Di Efesus 10 tadi, kita untuk melakukan perbuatan baik. Artinya kita bukan cukup aja mengatakan anak saya sarjana, bukan.
Tapi iman kita sudah mengatakan dan kita berlangkah dengan iman. Berarti kalau melangkah dengan iman, kita akan berusaha sebaik mungkin. Kita banyak bergumul dengan Tuhan. Banyak persoalan, aku menganggur Tuhan. Pernah nggak kita datang Tuhan kasih ada? Aku lagi menganggur. Istriku jadi yang bekerja. Tuhan, kayaknya suami karena itu. Tuhan, kayaknya suamiku nggak mampu gajinya untuk menghidupi kedua kami. Tuhan, urapi kami Tuhan, dan saya ibunya Tuhan. Saya juga bisa membantu kamu. Pernah nggak kita berdoa begini? Jangan kita mau nikmatnya, kan Tuhan berjanji telah memberikan kasih karunia-Nya. Jadi kita nggak bekerja. Tetapi kita, karena kita tahu kasih karunia Tuhan, tapi kita harus makin lebih dekat dengan Tuhan. Baru kita bisa mengatakan, mari kita beritakan kasih setia Tuhan yang telah kita terima. Karena kalau mengatakan kasih karunia ini, biar kita bisa merasakan kasih karunia, kita harus mengerti dulu firman ini. Dan kita tahu bahwa saya sekarang ini punya mobil bukan karena hebat saya, tetapi karena Tuhan. Bagi kita yang tidak punya mobil, ya bergumul berdoa. Yakin kasih setia Tuhan. Saya nggak mengatakan karena kita banyak berdoa pasti dapat mobil, saya tidak mengatakan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Sama. Gak mungkin kan kita pengen punya helikopter, tapi gimana Tuhan mau kasih kita helikopter? Parkirnya nggak ada, dekat rumah nggak ada tempat parkirnya. Tuhan tahu kebutuhan kita, tapi Tuhan tahu untuk kebaikan kita. Jangan-jangan kalau kita jadi orang kaya, kita malah masuk neraka. Jangan-jangan. Lebih baik matamu sebelah masuk ke dalam kerajaan Tuhan daripada Roma nggak masuk. Raja. Kenapa? Kalau mau jadi orang kaya, kita sudah diberkati dengan yang melimpah ruah, dan kita juga harus jadi saluran berkat. Artinya gini, karena kita sudah mempunyai segala sesuatunya, jangan lupa kita harus membantu yang miskin. Makanya kalau di kita para rasul semua, tulisan Paulus kalau bilang orang-orang yang kudus itu mengatakan orang yang miskin, yang tertindas. Jangan-jangan kita gak siap. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu bahwa kita itu jangan dulu kaya. Karena kalau ada pun kaya, tapi masuk neraka itu apa? Memang Tuhan yang dikatakan. Kita yakin bahwa kita selamat. Kita yakin dulu. Karena kita yakin bahwa ini karena kasih karunia Tuhan, karena ini anugerah Tuhan, maka kita tidak bisa menegakkan diri. Kita tetap merendahkan diri kepada Tuhan. Di doa Bapa kami dikatakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Kita harus jadikan bumi ini seperti surga. Persaudaraan ini juga dibentuk untuk saling mengasihi. Amin. Ketemu si A sama si B yang kemarin begini, sekarang mungkin kan sebelumnya ada kita ini kalau sudah ketemu. Yang satu, tapi karena pemuan dosa roh, saya percaya akan terjadi kasih setia kepada Tuhan. Amin. Jangan ada di udah namanya kok apa dosa roh, tapi masih ada yang begini. Kalau ketemu yang satu jalan begini lagi, kan masih berengan, gagal kita. Tema kita ini bagus banget nih, bagus banget. Saksikan kasih setia Tuhan itu, beritakan. Mari kita beritakan. Bagus banget tema. Persoalannya sekarang, percaya atau tidak? Amin. Kalau Anda percaya, kita akan berjalan bersama Tuhan dan kita melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan karena kita, kata Tuhan. Tuhan memberikan melimpahkan kasih karunia-Nya dan kita menyalurkannya dan kita dikerja. Dan pada peristiwa ini perempuan ini, ya bagian lebih mungkin ya contoh misalnya kontribusi sekian ratus ya contoh. Tapi ada berkeringat juga dari saya sekian lah, karena saya lebih diberkati. Amin.
Tapi yang bilang kita udah diberkati, orang sekian sama aja. Jangan lebih, karena kita lebih diberkati. Kalau bisa yang berkekurangan, jangan gara-gara dia nggak mampu bayar, jadi nggak ikut ke perkumpulan ini. Udah, saya bantu kau. Diam-diam ya, jangan dikasih tahu. Menurut bisa di mana? Sedut di mana? Tetap aku udah datang ke pengurus. Siapa berapa sabtunya? Aku sekian. Dia udah yang sisanya itu dari saya. Karena kita orang yang diberkati. Makanya saya bilang, semua siapa sini nggak pengen kaya? Semua. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena kita juga, kalau kita kaya, tanggung jawab kita. Jadi jangan kita katakan, iya, aku kan orang kecil. Enggak. Kalau masalah kita, mana lebih besar masalah kita atau masalahnya Jokowi? Jokowi nggak bisa tidur, mau ke mall, dikawal-kawal, nggak bebas. Langsung dikelilingi. Mau ikut misalnya kayak ini, misalnya dia ada dorsiro atau begini, mau ikut, udah sibuk semua. Kemana-mana nggak bebas. Kalau kita mau kemana pun buat kita, mau ke lapor terserah katanya. Jangan digunakan kebebasan itu juga untuk lapor. Tapi kalau kita jadi berkat, yang kita mengingatkan, ya dulunya saya mau lapor. Karena kita orang yang beriman, jadi percaya. Bukan kita yang memohon, bukan karena permohonan kita Tuhan juga berikan, tetapi karena Tuhan lebih mengasihi kita. Tetapi tetap Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Artinya di mana kita membangun rumah sama gini, anak kita juga tanpa meminta, kita tak tahu apa kebutuhannya. Pak, saya minta uang eskul. Kalau dia nggak ngomong, kita nggak akan ngerti. Sama, bukan Tuhan juga ingin kita menyampaikan apa keinginan kita. Makanya kita harus berdoa. Mintalah kepada Tuhan. Kita sampaikan. Tapi kita percaya jawaban doa itulah yang terbaik bagi kita. Jangan kita berpalang begitu doa. Tuhan nggak adil. Si ada ya saya susah. Saya nggak mau gereja. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Saya percaya mau di mana pun ibadah kita akan beribadah di dalam kita. Amin. Kenapa? Kita ingin anak kita setia, kita ingin anak kita taat, tapi kita jadi contoh. Bapaknya nggak gereja, karena saya gereja. Sama seperti waktu Adam dan Hawa ya. Firman itu sampaikan kepada siapa? Adam. Yang memetik buah siapa? Hawa. Yang disalahkan siapa? Adam. Kenapa? Karena dia tidak mengingatkan Hawa, tidak menyampaikan firman itu kepada Hawa. Makanya bersalah siapa? Nah, kalau anak kita berdosa ya bersalah siapa? Saya hanya menyampaikan firman Bapak Ibu ya. Saya bukan menghakimi di sini. Cuma saya mau tanya, itu kembali kepada kita. Karena memang saya banyak bergumul ini ayat ini. Baru bilang apa? Ya, yang ayat 8. Bukankah ia berfirman, sungguh mereka lah umatku, anak-anak tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi sumber selamat mereka. Dan Tuhan menggenapi janjinya ini, firman-Nya ini di saya ini, dengan turunnya Yesus sebagai manusia menjadi juru selamat. Tuhan dengan firman-Nya tidak pernah melanggar firman-Nya. Yesus itu apa katanya? Lahir dari perawan. Di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan apa? Kejadian 3 ayat 15. Mumpung kan? Ini agak jarang-jarang kita ketemu. Kejadian 3 ayat 15.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Aku mengadakan perjanjian dengan perempuan ini dari keturunan perempuan. Berarti dari keturunan. Kita tahu di Alkitab ini kan, contoh, kalau bapak saya Raja Duku, saya itu Raja Duku kan itu. Anaknya si Manase, anaknya si ini ya kan? Kan itu yang terjadi di Alkitab ya. Nah, tapi Tuhan bilang dari keturunannya. Makanya kenapa Yesus juga lahir dari perawan? Bukan dari keturunan laki-laki, tapi dari keturunan Roh Kudus. Maria melahirkan bukan karena keturunan dari laki-laki, bukan karena benih dari laki-laki, tapi dari perempuan. Firman itu tetap, kalau kita mau renung ke firman ini, kita flashback ke belakang. Tetap. Kenapa ya Maria? Kenapa Yesus lahir dari darah perawan? Ya, perjanjian Tuhan juga di Kejadian 3:15 ketika manusia dari terdahulu. Jadi bukan karena patriarki ya pada zaman itu, bahwa keturunan itu tergantung dari benih laki-laki. Dan ini memang dinubuatkan dari keturunan Daud. Keturunan Daud siapa? Yusuf. Kalau Maria itu keturunan Lewi. Cuma hanya dijelaskan bahwa dia akan datang dan Yusuf dipanggil. Tetapi itu bayi dari keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Pertanyaannya sekarang, zakat Tuhan tidak mengingkari, tidak melawan firman-Nya. Dia berjanji untuk kita untuk selamat di Yesaya ini, dan dia buktikan dengan di perjanjian baru. Di ayat 8, bukankah ia berfirman, sungguh mereka adalah umatku, anak-anak tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Ayat 9, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan kita menyelamatkan diri kita. Itu beda kita dengan agama lain. Kalau agama lain yang menyelamatkan kita tergantung amal perbuatan baik kita. Kalau di kita, Tuhanlah yang menyelamatkan kita, dan Tuhan yang berencanakan, dan Tuhan yang berperan. Makanya Yesus lahir menjadi manusia. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Dari dulu dan sampai sekarang, Tuhanlah yang berperan. Jadi tugas kita bagi manusia apa? Jangan memegahkan di ala rugi di besawati untuk bijang rohani itu maksudnya tuh. Harus rendah hati. Saya percaya. Saya juga banyak bergumul. Nanti pada ngantuk seperti saya. Makanya saya pakai dengan konsep lain. Biar agak segar ini. Karena ada apa? Pendengaran baru dari firman ini. Agar kita lebih paham lagi. Dan saya percaya kita semua saat ini sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Ketika kita sudah merasakan kasih karunia Tuhan, berarti kita orang yang diselamatkan. Jangan bilang, enggak, aku diselamatkan, aku korban. Makanya dibilang di dalam perjanjian lama, agar manusia itu tidak memakan buah itu lagi, mereka diusir dari Taman Eden. Kalau mereka manusia itu memakan buah itu lagi, sempurna lagi menjadi iblis. Jadi kita udah tahu kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, tinggalkan dosa itu agar kita tidak sempurna masuk ke neraka. Tinggalkan dosa itu. Tuhan tidak pernah mengingat dosa-dosa kita, tapi Tuhan hanya ingin hati kita, bahwa hati kita berubah, hati kita bertobat, hati kita ingin menjadi yang lebih baik. Amin.
Jadi itu yang saya lihat dari tema kita dan ayat ini. Saya percaya renungan hari ini meyakinkan kita bahwa kita itu adalah umat-umat yang terpilih, umat Tuhan karena kasih karunia Tuhan.